warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Pradana di acara Rojal Channel. Saat ini kita akan membahas masalah tempat-tempat terangker, karena bintang tamu saya saat ini sudah mengekspor kemana-mana nih sahabat-sahabat Rojal, gitu kan. Jadi kita akan bertanya kepada beliau, hal apa aja sih yang beliau rasakan saat mengeksplor atau mendatangi tempat-tempat terangker yang ada di Pulau Jawa ini. Oke, dengan siapa Bang? Dengan Harun. Bang Harun, mungkin langsung saja Bang, Abang bercerita keangkeran yang pernah Abang datangi di wilayah Pulau Jawa. Jadi sebenarnya Bang, lokasi-lokasi angker itu emang ada, tergantung kita menyikapinya ya. Kadang lokasi angker itu belum tentu angker. Ya. Secara kasat mata dia kumuh dan seram. Sebenarnya itu angker itu hanya sebatas nama, angker, ya kan? Belum tentu angker. Yang saya jalani ini kan saya kreator horor. Ya. Mencari beredukasi yang katanya angker, katanya serem, saya datengin gitu loh. Di setiap lokasi yang saya datangi, di beberapa tempat, di beberapa lokasi emang sih kerasa ya, ada rindingan atau gimana, itu saya rasa angker nih, serem nih, nampak nggak ya, wujud nggak ya, dengan cerita-cerita masyarakat setempat gitu loh, sering ada penampakan, bener apa enggak gitu. Untuk sampai sejauh ini, sampai saat ini emang belum ada saya mendapatkan penampakan yang benar-benar real gitu loh. Sekedar mungkin saya pernah bukan sekali dua kali melihat secara halusinasi saya pada waktu itu, apakah itu penampakan yang seperti itu, tapi belum pernah jelas gitu. Saya dekatin hilang gitu aja. Rindingan yang saya terima ada aja gitu. Sudah ngambil tempat di mana aja sih Bang? Kayak di Balikpapan udah pernah, paling jauh. Terus Batam, Malaysia. Sisanya itu di lokasi terdekat dari rumah, yaitu Jabodetabek, kayak Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Udah. Kalau yang di luar dari Pulau Jawa itu apa aja Bang Abang rasakan dan Abang dapati sejarah yang ada di sana Bang? Yang saya dapati, kalau kita berbicara masalah goib aja ya. Kalau sejarah mungkin orang tahu semua, berbeda kan. Oke. Setiap lokasi itu sejarahnya beda-beda. Ya, gangguan apa aja Bang? Dari gangguan yang saya terima itu sebenarnya melawan rasa takut diri saya sendiri. Kita bahas yang di Kalimantan dulu Bang, Balikpapan. Itu saya mendapatkan interaksi secara nyata, tidak tampak siapa yang menggerakkan, tapi itu benar-benar goib lah yang menggerakkan. Karena benda kayak kita angkat tuh nggak bakal kuat lah untuk menggeser, tapi dia bisa bergerak. Lemari waktu itu di bangunan kosong, bergerak, geser, krak, hanya beberapa kali saja, nggak terus-terusan. Hitungan durasinya per detik lah. Itu yang abang lakukan apa Bang? Terus memancing untuk wujud, karena di situ saya itulah pembuktian, benarkah bisa wujud, benarkah bisa nampak seperti itu. Karena target saya adalah nampak, saya kejar, saya shoot tanpa menghindar. Karena kan saya pembuktian, bener apa enggak bisa nampak. Tapi dibilang ada, mungkin kalau orang lain bisa menampakkan diri seperti itu. Tapi pas saya datang cuma berikan interaksi bahwasannya dia ada. Kalau menurut abang sosok apa tuh Bang? Jin. Jin. Saya nggak berani berbicara gondoruo, kuntilanak atau apa. Jin ini umum, dia bisa berubah bentuk apapun semau dia. Setelah lemari itu bergeser, bergoyang segala macam, apalagi sih yang abang mendapatkan itu Bang? Yang saya dapatkan di sana selain lemari goyang, hampir umum sih di daerah-daerah tanah Jawa juga, merinding, bervariasi ya, kadang halus,
kencang, bahkan ada bunyi mengiang di kuping itu terasa dekat, jauh, bahkan terasa sakit. Itu Kalau yang di Malaysia bang, Malaysia waktu itu saya nggak ada, malah nggak ada interaksi sama sekali. oh tidak ada. Nggak ada. Yang saya dapatkan cuma rasa takut, nidak dikduk, berdebar-debar jauh kemana-mana, seperti kayak di Kalimantan gitu. Cuma sekedar rindingan aja, belum ada interaksi penggerak apa istilahnya, barang benda yang ada di situ bergerak, ataupun istilahnya makhluk astral yang ada di situ mewujudkan dengan bentuk apa, nggak ada. Berarti kalau yang paling terseram dan pernah, kalau orang bilang sih ketempelan atau ada gangguan, ada nggak pernah mengalami itu nggak sih bang? Saya belum pernah ngalamin, tapi setelah pulang eksplor saya ngalami demam, terus flu. Saya anggap normal-normal aja, mungkin karena saya kecapean, setiap hari saya eksplorasi, istirahat kurang, jadi saya berpikir ke situ. Jadi goib itu ada, dimanapun ada, dimanapun lokasinya itu Ada. dia ada, bukan nggak ada. Nah kalau iya maksudnya tempat-tempat yang benar-benar seram itu di mana sih bang? Tempat yang benar-benar seram yang pernah saya alami itu ketika eksplorasi di makam, di kuburan. Apa yang abang dapat di situ? Yang saya dapat di situ adalah selain rasa takut yang saya lawan ya, malah hikmahnya, dan saya mengucurkan air mata. Kenapa tuh bang? Karena teringat dengan kehidupan saya, karena ini kehitung dengan jari saya eksplorasi di makam ya. Saya nangis, saya takut, bercampur dengan berani karena saya eksplorasi, ditonton jumlah orang banyak. Jadi edukasi lah, dan saya tidak menceritakan mitos-mitos yang ada di pemakaman itu. Malah saya mengajak kepada penonton itu untuk sama-sama yuk sebelum kita meninggal gitu loh. Apa yang kita bisa perbuat semasa hidup. Karena saya rasakan di sini tuh lain, di makam itu lain. Suatu saat kita bakal seperti mereka. Mereka yang ada nyata fakta di bawah tanah yang sudah dibungkus kain kapan, itu mereka merasakan lebih awal dibandingkan kita. Yang tua, yang muda, kita nggak tahu. Malah saya seperti itu eksplorasinya. Benar bang, yang saya rasakan takut. Kenapa? Takut saya besok mati. Iya. Takut besok saya seperti mereka, apa yang saya biasa bawa gitu. Mereka bang tantangin bang coba barbarin bang, nggak bisa berani barbar saya. Bener, fatal di situ di makam. Karena saya menghormati mereka yang sudah lebih dulu. Saya nggak tahu melangkah mereka keinjak kekah atau kelangkahi dengan saya. Walaupun saya datang ke situ modal salam, permisi sebelum eksplorasi kan. Iya betul. Seperti itu. Itu yang saya takutkan itu doang. Yang paling seram di makam. Makam. Karena yang saya temuin apa? Waktu di makam, awal start di gerbang bertepatan dengan adanya waktu itu makam baru. Oh. Nggak, bunga-bunga masih segar. Tantangan awal aja udah makam baru. Saya kan solo, nggak ada tim. Secara tidak langsung tuh ada jasad manusia. Betul. Kalau orang lain berpikir, mungkin saya lebih dalam mikirnya. Ini jelas orang di rumah sambil ngopi nonton enak. Saya di situ sendiri. Manusia yang sudah dibungkus masih baru. Aroma kembang bunganya pun masih ada. Wangi ya bang. Nah, itu apa nggak tambah dak dikduk saya itu. Kalau orang berpikir awas bang kuntilanak, awas bang pocong, saya cuma bilang berkata apa pada waktu itu? Di bawah ini lebih banyak. Mereka membawa beban dengan dosanya masing-masing, dan mereka juga istilahnya dibela dengan kebaikan mereka semasa hidup di dunia waktu itu. Di situ malah saya bang, besok ekspor lagi enggak ya? Hampir saya di situ don. Besok nggak mau ekspor lagi lah. Kalau gua mati gimana ya? Karena yang saya lawan ketika eksplorasi adalah goib bang. Betul. Kita main api, jelas kena percikan.
main air pasti kena ada basahnya juga. Iya, benar. Begitu. Jadi ada, kalau emang ada yang mengatakan goib itu nggak ada, salah. Goib itu ada. Ya. Tergantung kitanya ya bang ya. Tergantung kitanya. Bisa melihat atau tidak begitu ibaratnya. Iya. Nah, kalau menurut abang ibaratnya apa sih selama ini yang abang dapat secara logikanya bang selama mengeksplor di Pulau Jawa ataupun luar dari Pulau Jawa bang? Yang didapat. Nah. Yang didapat berhubung saya eksplorasi ini hobi ya, senang. Hobi berawal sih dari ziarah, dari makam ke makam waliullah seperti itu. Saya lihat tontonan punya orang-orang itu ada eksplorasi horor, konten horor begitu, ikut-ikutan lah bang. Lama-lama berhubung bermain di malam hari kan, ya sudahlah saya isi kekosongan waktu untuk berkreasi di hobi saya untuk eksplorasi di malam hari. Kalau emang ada tempat makam keramat waliullah, saya sempatkan zikir dulu, baca sholawat, kirim fatihah buat mereka. Akhirnya ya tinggal baru explore gitu. Pesan-pesannya buat sahabat-sahabat kita di sana apa nih bang? Yang bagi sahabat-sahabat kita yang sering explore juga atau mencari mengungkap sejarah atau segala macam bang? Kalau buat teman-teman para kreator semua, saya berharap teruslah eksplorasi dengan kreasi kalian masing-masing. Jangan saling jotos, saling sikut. Tetap kita berkreasi naik tinggi tanpa harus saling menjatuhkan. Terus buat teman-teman semua para penonton umum, buat siapapun yang mendengar ini, goib itu ada. Goib itu jelas fakta nyata, bukan rekayasa, tapi itu ciptaan Sang Kholik, yakni Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Allah juga goib, Allah juga yang menciptakan hal-hal yang goib. Lawan rasa takut, taklukkan diri dari segala hal yang menakutkan pada diri kita, terutama tentang kegoiban yang ada. Seperti itu bang. Oke, sahabat Rojal, mungkin kita akan membahas lagi ya bang ya. Ya. Atau kita akan mendatangi wilayah-wilayah tersebut untuk mengungkap atau menggali semuanya ya bang ya. Ya. Tentang gaibnya, sejarahnya, dan kita akan mendatangi tempat-tempat tersebut. Thank you bang atas informasinya untuk sahabat-sahabat saya di YouTube. Ya. Ketemu lagi nanti dengan saya Roy Pradana Cakra Jiwa. Dengan saya Harun si Sang Penakluk. Satu hati, satu rasa, Cakra Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika, salam rahayu, salam nama budaya.